Ya, baik. Kita awali dengan doa lagi. Mudah-mudahan untuk sesi kedua ini diberikan kelancaran. Kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bagian kedua ini, saya tadi sudah salam atau belum ya? Sudah ya? Belum? Sudah, Bapak. Ampun, Bapak. Oh ya, lali wis tuwa. Ampun. Untuk bagian kedua ini nanti Bu Il sudah siap ya. Bu Il silahkan nanti mempresentasikan. Ya, kemudian nanti ada masukan dari mahasiswa yang lain dan saya. Setelah itu nanti sisanya saya akan memberikan orientasi pedagogik pada modul 5 ya, terkait dengan model pembelajaran untuk memberikan penguatan ya. Nah, waktunya ini karena kita mulai 10.13 berarti nanti kurang lebih 35 menit ya, berarti sampai jam 10.55, 50 ya, nanti 50 itu minimal ya. Betul ya. Silakan kita mulai Bu Il untuk saya co-hostkan. Yes. Ya, silakan presentasi. Yang share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, untuk di rencana aksi 3 ini, materi saya tentang pemisahan campuran, di mana pertemuan pertama, kompetensi awal, yaitu peserta didik diharapkan mengetahui informasi terkait macam-macam campuran. Kemudian profil pelajar Pancasilanya, yaitu beriman, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk sarana prasarana, laptop, LCD proyektor, papan tulis, spidol, penghapus, LKPD, bahan bacaan guru, dan peserta didik. Target peserta didiknya reguler, kemudian untuk model pembelajarannya di pertemuan pertama, yaitu menggunakan PBL, pendekatannya saintifik dan TIPEK. Metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, media pembelajarannya PPT audiovisual. Untuk komponen inti, di bagian elemen yang pertama yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, yang kedua mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, yang ketiga menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Untuk capaian pembelajarannya, pada elemen pertama, yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Untuk capaian pembelajaran elemen kedua, peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, menjelaskan cara penyelidikan yang tepat, kemudian mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah. Capaian pembelajaran pada elemen ketiga, peserta didik dapat menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen, serta mempertahankannya dengan penjelasan ilmiah. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kesimpulan yang benar diambil dari tabel hasil, grafik, atau sumber data lain. Peserta didik merencanakan dan melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya, melakukan refleksi diri terhadap tahapan kegiatan yang dilakukan. Bagian C, tujuan pembelajaran. Di sini aspeknya yaitu zat dan perubahannya. Untuk subaspeknya pemisahan campuran. Tujuan pembelajaran pada elemen pertama, menerapkan metode pemisahan campuran melalui pengamatan benda-benda di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran pada elemen kedua, mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah pada metode pemisahan campuran. Tujuan pembelajaran pada elemen ketiga, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran tentang pemisahan campuran. Untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui model PBL, peserta didik mampu memilih metode pemisahan campuran pada penjernihan air dengan tepat. Yang kedua, melalui model PBL, peserta didik mampu mengikuti prosedur penyelidikan ilmiah pada metode pemisahan campuran pada penjernihan air dengan tepat. Yang ketiga, melalui model PBL, peserta didik mampu mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya tentang metode pemisahan campuran pada penjernihan air dengan benar. Untuk pemahaman bermakna, yang pertama, terdapat berbagai metode pemisahan campuran yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemisahan campuran dapat dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran partikel, perbedaan titik didih,
kemudian perbedaan kelarutan, pengendapan, difusi, dan absorpsi. Untuk langkah pembelajarannya, di pertemuan pertama, kegiatan pendahuluannya 15 menit, orientasi, peserta didik dan guru saling memberi dan menjawab salam serta menyampaikan kabarnya masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, peserta didik berdoa bersama dengan guru. Selanjutnya, peserta didik dicek kehadirannya dengan melakukan presensi oleh guru. Bagian A persepsi, yaitu mengingat kembali materi sebelumnya yang telah dipelajari yang berkaitan dengan contoh campuran. Guru menampilkan slide PowerPoint yang berisi pertanyaan pemantik, yaitu, pernahkah Anda melihat air keruh? Maukah Anda menggunakan air tersebut? Bagaimana cara membuatnya lebih jernih? Untuk motivasi, guru memberikan gambaran kepada peserta didik tentang pentingnya memahami pemisahan campuran. Contoh motivasi, dengan kita memahami pemisahan campuran, maka kita bisa memperoleh zat sesuai dengan yang kita butuhkan. Peserta didik menyimak penjelasan guru terkait capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Selanjutnya, peserta didik menyimak penjelasan guru terkait garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Untuk kegiatan inti 60 menit, fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik menyimak tampilan video oleh guru pada PowerPoint tentang fenomena air keruh. Kemudian dari video tersebut, peserta didik dibimbing oleh guru untuk menganalisis keterkaitan video dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, peserta didik dibimbing oleh guru untuk menyusun daftar pertanyaan yang muncul dari hasil analisis dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Contoh pertanyaan yang diharapkan, yaitu bagaimana cara mengatasi air keruh, kemudian metode apa yang tepat untuk menjernihkan air keruh. Untuk fase yang kedua, peserta didik membentuk kelompok sesuai pembagian dari guru. Tiap kelompok terdiri dari 4-5 peserta didik. Peserta didik diberikan arahan oleh guru untuk mempelajari bahan bacaan tentang metode pemisahan campuran yang dibagikan sebagai bahan untuk menjawab LKPD. Kemudian peserta didik dibimbing oleh guru merancang eksperimen sederhana tentang metode pemisahan campuran sesuai dengan permasalahan pada video dan menuangkan pada LKPD. Peserta didik berkonsultasi dengan guru jika mendapatkan hal yang kurang jelas di dalam pengisian LKPD. Kemudian peserta didik diminta oleh guru untuk mengumpulkan hasil pekerjaan LKPD tentang rancangan eksperimen sederhana. Kegiatan penutup 15 menit, guru menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang didapatkannya mengenai pembelajaran yang telah dilakukan dan kesulitan apa yang didapati. Kemudian memberikan soal evaluasi, meminta saran kepada peserta didik, memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Untuk asesmen pertemuan pertama, bagian diagnostik, yaitu saya memberikan penilaian diri tentang angket minat dan motivasi. Kemudian asesmen formatif, yaitu yang dinilai keterampilan, sikap, dan LKPD. Di asesmen sumatif, yaitu soal esai. Kemudian pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Di bagian remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Refleksi peserta didik dan guru. Yang pertama, apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? Apakah semua siswa aktif? Apa saja kesulitan siswa? Apakah siswa memiliki kesulitan ketika berkegiatan? Apa level pencapaian rata-rata siswa? Apakah seluruh siswa dapat dianggap tuntas? Apa strategi agar seluruh siswa dapat menuntaskan kompetensi? Pada bagian lampiran ada LKPD, asesmen, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Untuk yang pertemuan kedua, ini hampir sama, hanya saja di langkah pembelajarannya, yaitu kegiatan pendahuluan, ada orientasi, peserta didik dan guru saling memberi salam, kemudian mengecek kesiapan, berdoa, mengecek kehadiran. Untuk bagian apersepsi, menampilkan salah satu rancangan eksperimen sederhana dari peserta melalui slide PowerPoint yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Untuk motivasi, guru memberikan gambaran kepada peserta didik tentang pentingnya memberikan solusi pemecahan masalah. Dengan motivasi,
Contohnya, kita memberi solusi pemecahan masalah diharapkan dapat bermanfaat untuk orang lain. Peserta didik menyimak penjelasan guru terkait garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk kegiatan inti 60 menit, peserta didik bersama kelompok menganalisis LKPD yang telah disajikan guru. Selanjutnya, peserta didik dibimbing oleh guru melakukan penyelidikan melalui eksperimen yang telah dirancang pada pertemuan sebelumnya. Peserta didik menulis hasil eksperimen pada LKPD, kemudian di fase keempat, berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, peserta didik melakukan diskusi untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan yang diberikan dalam LKPD, kemudian mempresentasikan. Di fase kelima, guru memfasilitasi peserta didik dari kelompok lain untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi dari kelompok presenter. Kemudian guru memberikan apresiasi dan konfirmasi terhadap hasil jawaban yang dikerjakan oleh peserta didik. Untuk kegiatan penutup 15 menit, menegaskan atau memperkuat kesimpulan yang dibuat oleh peserta didik. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang didapatkannya, mengalami kesulitan apa, dan memberikan soal evaluasi. Kemudian meminta saran kepada peserta didik tentang pelajaran, dan menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Untuk asesmennya hampir sama dengan pertemuan ke-1, cuma bedanya di rubriknya. Ngoten, Pak. Mohon masukannya. Sebelum ke saya, silakan teman-teman yang lain, Bu Il, diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan masukan. Silakan. Suaranya Bu Il belum keluar. Mohon Bapak Ibu semua untuk kritik dan saran terhadap yang saya kerjakan ini. Silakan, ada dari mahasiswa yang lain untuk memberikan pertanyaan, masukan. Boleh bertanya loh. Nanti Bu Il jawab, kalau enggak nanti diperkuat Pak Mas ya. Silakan bertanya. Ini kan mumpung ada modul ajar kurikulum merdeka ya. SMK. Mbak Ulum di mana Bu Il ini? Di Jepara, Pak. Wis, di kecamatanmu? Kecamatannya Mayong untuk sekolah saya. Oh, Mayong. Oh, ya. Tanggone Pak Hafid ya. Ya. Pak Mas, izin bertanya, Pak Mas. Ya, pertanyaannya ke Bu Il. Iya, Bu Iliana mau bertanya untuk apa namanya yang direncanakan Bu Iliana itu kan nantinya kelihatannya di pertemuan kedua ada merancang apa kayak penjernihan air bukan gitu tadi. Itu nanti sistem penilaiannya atau instrumennya itu berupa keterampilan proses ketika praktik atau bagaimana Bu? Soalnya kan di tempatnya Bu Iliana tadi kelihatannya modelnya kan PBL seperti itu. Untuk yang pertemuan pertama, itu yang saya nilai nanti di keterampilan ketika berdiskusi, Bu. Ketika berdiskusi, merancang eksperimen sederhana. Untuk yang di pertemuan kedua, yang dinilai itu keterampilan ketika praktek dan juga diskusi dan presentasi. Seperti itu. Berarti untuk di pertemuan kedua itu dari mulai praktikumnya sampai presentasi seperti itu nggak, Bu? Ya, betul, Bu. Untuk durasi waktunya yang 2 kali 45 menit kira-kira cukup nggak, Bu? Soalnya kan kalau sampai presentasi itu apakah semua kelompok atau bagaimana sistemnya nanti, Bu? Untuk presentasi mungkin bisa diambil beberapa perwakilan saja kalau perwakilan kelompok, kalau tidak
Ya semuanya, tapi dengan durasi yang singkat seperti itu, Bu. Atau bagaimana? Mungkin ada masukan, Bu? Ya, jadi satu untuk proyek ya, ini karena ditanyakan Bu Levi. Jadi pembelajaran berbasis proyek harus ada proyeknya. Ya, pembelajaran berbasis proyek tanpa proyek itu berarti bukan BJBL. Proyek itu apa? Proyek itu adalah aktivitas siswa menghasilkan suatu produk fisik atau produk non fisik. Maka betul kiranya Bu Il mengangkat filtrasi penyaringan air, proses penyaringan air limbah ya, atau penyaringan air keruh. Itu proyek. Nanti proyeknya boleh tidak hanya satu ya. Kebetulan ini karena durasinya adalah pendek, maka proyeknya itu. Kalau nanti ada proyek yang lain enggak apa-apa. Jadi proyek based learning wajib ada proyeknya. Terus penilaian terhadap aktivitas proyek bagaimana? Yaitu terhadap proses dan produk. Ya, maka kalau Bu Il tadi mengatakan saya menilai berdasarkan prosesnya atau berdasarkan produknya dari presentasi siswa, boleh. Saya menilai caranya kalau proses gimana, Pak? Boleh guru itu memberikan angket ya untuk diisi oleh siswa bagaimana dulu waktu menyelesaikan proyek penyaringan air itu ya, misalkan seluruh siswa aktif terlibat ya, mereka mencentang ya atau tidak. Jawabannya itu ada dua pilihan. Yang pertama namanya Goodman. Goodman itu jawabannya hanya dua, yaitu ya dan tidak. Yang kedua namanya Likert, Likert, itu berjenjang. Kalau Goodman itu absolut, paham ya? Silakan ditulis kalau belum ya. Jadi untuk umpan balik proses di dalam proyek itu boleh menggunakan angket dengan dua pilihan. Satu skala Goodman, Guttman, ya itu absolut, jawabannya ya dan tidak, atau Likert, ya itu dengan berjenjang. Ya, berjenjang ini boleh 4 pilihan, boleh 5 pilihan, boleh 7 pilihan. Kalau 4 pilihan berarti sangat rendah, rendah, tinggi, tinggi sekali. Tidak ada cukup. Ya, kalau 4 pilihan. Kalau 5 pilihan berarti sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, tinggi sekali. Kalau 7 pilihan sangat rendah sekali, rendah, cukup, tinggi, tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Nah, gitu ya. Sebaiknya Pak Mas menyarankan cukup 5 pilihan. Jadi jangan mempersulit siswa, ya. Kalau mau menggunakan Goodman juga boleh, hanya ya dan tidak. Pertanyaannya terhadap proses, ya. Misalkan seluruh siswa terlibat di dalam pengerjaan pengumpulan bahan. Seluruh siswa terlibat di dalam perangkaian desain alat. Ya, terus itu namanya partisipasi. Terus yang kedua persepsi ya. Seluruh siswa memahami tujuan dari proyek ini. Ya, nanti mereka mencentang ya. Siswanya itu paham enggak? Siswa paham enggak ya. Nah, itu persepsi. Terus nanti misalkan disebutkan inti ya, hasil proses ini adalah air yang layak minum gitu, maka mereka nyentang ya dan tidak gitu, itu kita nilai ya, padahal itu tidak layak minum, itu hanya air bersih, bukan layak minum, bukan air minum ya. Kalau nanti anak menjawab ya begitu, mereka kurang paham, ternyata menganggap bahwa air bersih sama dengan air minum, padahal air bersih itu lebih rendah sedikit dibanding air minum ya. Air bersih itu untuk keperluan mandi, cuci, tetapi tidak digunakan untuk air minum ya. Jadi grade-nya, standar bersihnya lebih rendah air bersih. Nah, itu boleh pertanyaan proses. Yang kedua pertanyaan produk ya, misalkan fungsi dari alat ini ya, satu kualitas produk ya, kualitasnya apakah baik atau rendah ya. Terus fungsi dari alat, kelengkapan bahan itu sudah lengkap atau belum. Oh ternyata di bagian atas tidak diberi hijau, langsung diberikan pasir. Nah, ini tidak baik ya. Kenapa? Karena tidak menyaring kotoran padat. Jadi lapisan penyaringnya tadi itu di atas harus hijau, kemudian nanti pasir kasar, pasir halus, terus paling bawah arang atau lempung
Ya, paling bawah arang atau lempung, terus diberi ijuk lagi supaya nanti arang atau lempungnya tidak ikut bercampur. Ya, baru setelah itu keluar. Jadi nanti itu prosesnya begitu. Nanti anak produknya itu sudah lengkap atau belum, sudah menggunakan hijau atau belum, sudah menggunakan arang atau belum. Nah, syukur kalau nanti ditanya arangnya sudah dilakukan proses aktivasi atau belum, nah gitu. Ya, jadi ini penilaian terhadap produk, ya. Atau seperti yang dilakukan Bu Il, mereka presentasi, terus kita lakukan penilaian terhadap presentasinya. Kalau ini berarti keterampilan prosesnya, bukan terhadap produk atau produknya ya. Kalau keterampilan proses itu adalah bagaimana mereka mempresentasikan, walaupun bisa dinilai juga terhadap kualitas dari produk siswa dari presentasi tadi. Ya, jadi presentasi ini bisa dilakukan sebagai alternatif kalau tidak menggunakan angket atau observasi guru. Ya, observasi guru boleh. Tidak harus bertanya kepada siswa, guru mengamati produknya langsung mencintang-cintang. Nah, itu boleh. Gitu ya, Lev ya. Ya, jadi inilah proyek. Yang lain silakan saya kembalikan Bu Il. Pak, mohon maaf untuk yang saya tuliskan di sini bukan project based learning tapi problem based learning itu. Oh ya, kalau problem ya tidak apa-apa. Saya salah kan, berarti ya tadi ya. Ini Berarti kan, kalau problem, rencana saya itu. Perkuat lagi. Kalau problem tidak harus ada proyeknya filtrasi air ya. Jadi yang penting ada masalah. Tetapi ya boleh menggunakan filtrasi air ya boleh. Ya, jadi di dalam problem based learning menggunakan filtrasi air boleh. Tapi pertanyaannya nanti tidak mengarah kepada proses ataupun produk. Pertanyaannya adalah mengenai bagaimana menyelesaikan masalah mengapa air keruh itu bisa diselesaikan dengan penyaringan air. Gitu. Ya, yang dimaksud seperti itu, Pak. Ya. Izin bertanya lagi gitu, Pak. Oh iya, satu lagi. Terkait yang ini tadi loh, Pak, yang sintaks PBL itu kan di sini di modul ajar ini itu ada 2 pertemuan. Nah, di pertemuan pertama itu saya masuk di fase 1 dan fase 2 saja. Untuk yang di pertemuan 2 ini saya masuknya di fase 3, 4, dan 5. Pripun ya Pak? Boleh enggak ya? Ya, ini seperti pertanyaan Bu Novi. Ya, memang kadang-kadang apa yang saya katakan tidak selalu sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Jadi saya maklumi. Saya tadi kan mengatakan coba Bapak Ibu membuat di mana RPP-nya itu adalah selesai untuk seluruh sintaknya. Nah, tetapi kadang-kadang sulit itu dilakukan. Ya, maka kalau seperti ini nanti pada saat Bapak Ibu ujian atau PPL, begitu ada pertanyaan terkait mengapa sintaknya kurang, tolong diperjelas bahwa ini sintak ini diselesaikan dalam 2 kali tatap muka. Gitu ya. Tidak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu juga harus menyampaikan pada pertemuan kedua nanti guru akan melakukan proses sinambung sintak ya, extended sintaks dari pertemuan 1 dengan pertemuan 2. Ya, menggunakan ya kata-kata kunci pada minggu yang lalu kita sudah selesaikan aktivitas mengenai ini dan hari ini kita lanjutkan itu untuk memperoleh gambaran lebih lanjut terhadap gitu. Jadi cukup dengan beberapa kalimat mengingatkan kembali, mereview terhadap proses sintak-sintak yang sudah diselesaikan supaya anak-anak ingat. Gitu Bu Il. Ini kalau saya masukkan di bagian apersepsi boleh ya Pak untuk yang penyambungan itu? Boleh. Di bagian apersepsi tatap muka kedua. Terima kasih Pak. Ini mengingatkan saya dan pengajar-pengajar yang lain. Di dalam LMS itu kan diharapkan yang dibuat adalah 2 pertemuan. Ya, sementara 2 pertemuannya itu masing-masingnya kan 2 JP ya Bapak Ibu atau 1 JP? 2, berarti kan ada 4 JP. Ya. Nah, nanti di bagian ujian ini kan perlu pengkondisian. Di bagian ujian itu adalah 2 JP tetapi pelaksanaannya 50 menit. Ya, jadi 50 apa malah 45 menit. Maka Bapak Ibu buat strateginya ya.
Jadi tolong nanti pada saat ngajar PLP praktek itu seperti apa supaya betul-betul bagus. Ya, bagus itu Bapak Ibu menguasai anak-anak di dalam memperhatikan, tidak ada yang loh ini kok tiba-tiba loncat, tidak ada begitu ya, tanggapannya baik dan sebagainya. Ya, jadi ini yang paling paham adalah Bapak Ibu ya. Saya tadi mengatakan itu idealisasi saya ya. Artinya pada kondisi tataran implementasi di lapangan tidak semuanya bisa itu dilakukan ya. Jadi let's go, tidak apa-apa, silahkan. Cuma nanti betul-betul Bapak Ibu harus mengelaborasi ya, betul-betul menekankan ya supaya di dalam prakteknya itu baik. Nah, gitu. Saya ingin mereview dari awal sedikit secara sekilas Bu Il depan. Bapak Ibu, saya ingin memperkuat terkait dengan modul ajar ya supaya Bapak Ibu yang lain juga nanti ada oleh-oleh untuk PPG ini ya. Bagian dari modul ajar itu ketercapaiannya adalah fasa. Ya, untuk SMA itu fasa E itu kelas 10, fasa F itu kelas 11, kelas 12. Dan kimia tidak harus diajarkan seperti pada kurikulum 2013 dengan durasi jam pembagian yang rata untuk setiap semester. Ya, jadi ketuntasannya tidak diukur per semester kurikulum Merdeka itu. Misalkan kimia ditetel, diselesaikan pada saat semester gasal, boleh. Ya. Lainnya dipakai apa Pak Mas? Lainnya dipakai proyek profil pelajar Pancasila. Nanti kalau Anda bertugas sebagai waka kurikulum bisa seperti itu. Ya, ini saya diskusi intens dengan SMA 3 karena saya sekretaris komite di sana. Maka kita kawal betul pelaksanaannya profil proyek P3 supaya betul-betul lancar. SMA 3 ini statusnya sudah mandiri berbagi. Ya, berarti sekarang sudah kelas 11, besok sudah kelas 12 sudah menggunakan kurikulum Merdeka semua. Ya, kalau Bu Il ini mestinya kelas 10 saja yang menggunakan kurikulum Merdeka. Statusnya berubah ya? Apa berbagi? Bu Il? Dalam, Pak. Atau sekolahnya apa? Mandiri belajar, berubah apa berbagi? Saya kurang paham, Pak. Nanti bertanya kepada kepala sekolah atau waka, Pak, status kita apa? Apakah mandiri berubah? Ini yang awal, ya baru kelas 10. Atau mandiri belajar, ini ya juga awal baru kelas 10, atau mandiri berbagi, ini biasanya sudah sampai kelas 11 atau malah sampai kelas 12. Ya, itu dari sisi implementasinya, termasuk juga dari sisi kesiapan sekolah. Yang pertama identitas Bapak Ibu seperti ini sudah baik ya. Maka di situ ada satu pertemuan 2 JP ya, 2 kali 45 menit. Berarti kalau ini adalah informasi umum untuk 2 modul ajar ya berarti ditulisnya 2 pertemuan. Tapi kalau ini adalah informasi umum untuk pertemuan 1 saja, ini yang di atas kan tulisannya pertemuan ke-1. Berarti ini sudah betul ya, 1 pertemuan 2 kali 45 menit. Terus kompetensi awal ini tolong direvisi ya. Kompetensi awal ini adalah ketuntasan capaian pembelajaran sebelum campuran, bukan campuran. Ya, sebelum melakukan pembelajaran tentang pemisahan campuran, peserta didik diharapkan telah mengetahui informasi terkait macam-macam campuran, kurang tepat. Ya, ini maksudnya adalah CP sebelumnya, Bu Il. Ya, sebelum pembelajaran ini siswa sudah mempelajari terkait dengan CP sebelumnya. Ya, sehingga nanti kalau dilanjutkan ini itu dia sudah tuntas. Maksudnya begitu. Jadi kompetensi awal itu bukan materi yang akan diajar tetapi sebelumnya. Ya, Pak Hafid SMA 1 dan kawan-kawan ini sudah pakai kurikulum Merdeka ya yang kelas 10. Nah, seperti itu. Tolong nanti kompetensi awalnya itu adalah CP sebelumnya. Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, ini boleh dipilih 1 di antara 6. Ini Bu Il menulis 5. Jadi kalau menulis 5 ya boleh. Tapi dasarnya apa? Kalau 5 ini karena yang 1 tidak disebutkan tidak tahu ya berarti ditulis no. Ya, apa yang tidak ada Bu Il? Siapa yang tahu? Yang tidak ada apa ini? Tidak tahu semua. Berkebinekaan global. Ya, ini yang tidak ada berkebinekaan global. Ya, jadi P3 ini ada 6. 1 adalah beriman bertakwa, yang kedua adalah kemandirian, ketiga berkebinekaan global, kemudian gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi ada 6 ya. Kenapa ada seperti itu? Karena ini pengembangan dari PPK, 5 cincin karakter.
ditambahi dengan bernalar kritis dan kreatif. Yang lain sama persis. Ya, beriman bertakwa itu religiusitas, ya nasionalisme, berkebinekaan global, kemandirian gotong royong tetap sama, ya ditambahi nalar kritis dan kreatif. Sarana prasarana laptop LCD saya menyarankan begini, kalau dituliskan itu laptop ya, LCD proyektor, papan tulis, spidol, LKPD ya. Bagi yang disebutkan ada materinya itu ditulis, misalkan LKPD apa? LKPD proses penyaringan air kotor misalkan. Ya, syukur ada identifikasi nomornya LKPD 01 dalam kurung filtrasi air limbah misalkan begitu ya. Jadi nanti kan ini ada beberapa pertemuan, maka LKPD-nya teridentifikasi spesifik. Target peserta didik ini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama reguler, yang kedua adalah kecepatan belajar rendah, yang ketiga adalah kecepatan belajar tinggi. Silakan dipilih. Maka ini Bu Il menulis reguler. Oke ya. Model pembelajaran sudah betul sesuai ya. Problem based learning. Elemen ya, apa ini? Komponen inti, elemen, menjelaskan fenomena secara ilmiah. Capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran ini diambilnya adalah dari permen nomor 7 ya, Bu Il ya. Ya. Iya, Pak. Sudah sesuai belum Bu Il? Ngambilnya dari mana Bu Il? Ini saya menuliskannya dari buku paket, Pak. Ya, alhamdulillah buku paket kimia kelas 10 sudah ada. Tapi kalau kelas 11 nanti belum ada ya. Jadi boleh mengambil dari buku paket yang betul dari Puskur karena berarti sudah betul. Kalau tidak ada silahkan cari SK Kepala Balitbang. Ya, nomor 28 tahun 2021. Jangan catat semua. Ya, nanti yang pakai kurikulum Merdeka. Ya, SK Kepala Balitbang Kemendikbud nomor 28 tahun 2021 itu isinya capaian pembelajaran. Ya, di situ lengkap untuk seluruh mapel. Atau Permen nomor 7 Peraturan Menteri ya, nomor 7 tahun 2022 mengenai capaian pembelajaran. Itu yang betul ya, karena bukunya sekarang masih buku terbatas. Kalau nanti ada buku mengatakan kurikulum Merdeka kok di sini capaian pembelajaran sama seperti tujuan sama seperti KD, ini tidak tepat. Karena CP sekarang itu lebih simpel daripada KD 2013 karena sebagian waktunya digunakan untuk proyek profil pelajar Pancasila. Pak Mas, mohon maaf, CP-nya itu bukan CP nomor 33, Pak. CP nomor 33 apa? Ayo sebutkan Pak Mas, barangkali salah. Tentang? Ya, Pak. Saya kemarin itu terakhir ada CP nomor 33 dari BPJS. Saya tekan dulu ya, Pak. Pembelajaran. Ya. Nanti dari Mas Hafid, Bapak Ibu catat ya, biar nanti saling melengkapi. Kalau yang saya katakan benar. Kenapa? Karena ini saya memperoleh langsung ya. Permen nomor 7 dari BSKP. Nanti malam kami diskusi dengan Kepala BSKP, Pak Aninito ya. Permen nomor 7 tahun 2022. Nah, turunannya itu adalah dari Kepala Balitbang itu. Karena permen ini kan dari Menteri. Kepala Balitbang ini nomor 28 tahun 2021. Nanti kalau Pak Hafid ini mesti turunannya lagi karena di permen nomor 7 ini standar isi. Ya, ini CP SK nomor 33, Pak. Cuma saya lupa depannya apa. Kalau di fase E itu, fase E. SK-nya siapa? SK apa? Waduh, awalnya saya hapus, Pak. Kemarin saya tugas menghapus memisah-misah itu ya, Pak. Bentar, Pak. Oh, ini, Pak. 33. Ini sebentar. Baru proses buka, Pak, karena ada besar. Nah, ini. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen nomor 33 HKR 2022 tentang perubahan atas keputusan bla 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 nomor 008. Oke. Ya, jadi betul ini. Ya, yang 28 itu adalah Balitbang yang lama. Yang 33 ini turunan permen nomor 7. Jadi yang 33 ini adalah sesuai dengan permen nomor 7 tadi. Ya, silakan dicatat ya Bapak Ibu, nanti di-download ya.
Nah, nanti Bu Il wajib menyesuaikan capaian pembelajarannya dengan yang baru. Ya, Pak, ini yaitu turunan Permen nomor 7 ya, Pak, ya. Ya, betul. Ini adalah SK, namanya sudah tidak valid bank lagi karena sudah dirubah tahun 2022 itu menjadi Beskap. Nanti malam ini Pak Mas jam 6:30 malam akan diskusi dengan Pak Anindito, Kepala BSKP terkait dengan pengembangan modul ajar untuk kimia seluruh Indonesia ya nanti malam. Mudah-mudahan lancar. Ya. Ya, betul terus. Jadi nanti ini tugasnya Bu Il untuk menyesuaikan. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran itu sifatnya adalah ATP sebenarnya ya. Jadi di situ ada tujuan pembelajaran ya, itu nanti silahkan breakdown dari capaian pembelajaran. Nah, ini menyesuaikan dari masing-masing CP-nya ya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Adanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Ini nanti akan juga kami diskusikan nanti malam. Karena di modul berbagi, modul ajar guru berbagi ini banyak ragamnya. Ya, jadi ini Bu Il, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Tulisannya nanti tolong diubah menjadi alur tujuan pembelajaran. Isinya sama, silahkan ya. Ya, isinya indikator. Isinya itu indikator. Ya, cuma namanya saja disebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Nanti kalau ada yang berbeda, wong ini masih diskusi. Nanti malam juga kita diskusikan. Dan itu selama 2,5 bulan sampai Desember, kami diminta oleh pihak Beskap untuk mereview ya dan mengusulkan mengenai format modul ajar yang digunakan sebagai referen untuk guru kimia seluruh Indonesia ya. Jadi nanti ini proses. Terus lanjut pemahaman bermakna ini pemahaman bermakna ini adalah kebermanfaatan. Jadi ini betul. Ya, jadi kebermanfaatan untuk aspek sehari-hari. Langkah pembelajaran saya kira tadi sudah diskusi, jadi ini oke. Saya sedikit ya, tolong jangan menggunakan bulat ya balet Ibu Il ya. Jendol 1, jendol 2 itu loh Bu Il. Pakai number ya, numbering ya 1, 2, 3 gitu atau A, B, C, D. Jangan jendol. Ini nanti kalau Pak Gurune atau guru lain mengatakan ini jendol kedua ini saya mau bertanya, kan repot. Lebih baik 1 atau 2 gitu, pakai number ya, jangan pakai balet. Oke, terus pertanyaan pemantik ya tadi sudah muncul ya. Pertanyaan pemantik boleh 2 ya, seperti ini namanya implisit, dimasukkan di dalam langkah-langkah oleh Bu Il, boleh disebutkan di dalam eksplisit di dalam bagian subheading ya, di bagian sebelum langkah-langkah itu boleh diberikan judul pertanyaan pemantik. Yes, terus saya kira sudah tidak masalah ya. Wes. Nah, wes sampai selesai sudah secara sekilas sudah sesuai menurut saya. Terima kasih, Pak. Formatif. Soalmu tadi ada sumatif? Tidak ada toh? Ada hanya ada 1 atau 2 soal gimana ya Pak ya? Ya. Nanti ditulisnya begini, asesmen sumatif ya tertulis EC, tetapi ini mencakup beberapa CP ya, jadi keseluruhan beberapa CP, tidak hanya 1 CP saja. Jadi perbedaan antara formatif dengan sumatif adalah sumatif itu melingkupi beberapa formatif. Ya, kalau diagnostik itu sebelum pembelajaran. Boleh diagnostik itu isinya hanya minat dan motivasi, tetapi akan lebih baik kalau juga mencakup konsep materi awal. Ya, jadi tidak hanya minat dan motivasi, tetapi boleh materi campuran, tetapi ditanyakan yang bagian dasar-dasar saja. Ya, untuk mengetahui kompetensi atau pengetahuan ya pembelajaran ya, pra pembelajaran. Sampun Bu Il, saya kira cukup. Dari mahasiswa ada yang bertanya? Silakan di stop share. Terima kasih.
kasih, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan mengenai modul ajar. Tidak ada ya? Alhamdulillah, kelompok siji top, Marco top. Sudah selesai. Karena tadi saya berjanji ya saya buka sebentar saja mengenai mengenai ringkasan KB1 ya. Jadi KB1 itu ini. Saya share untuk tugas pedagogik saya supaya ya juga ada penguatan. Nah, sebenarnya kenapa Prodi, Bumul dan Bapak Ibu semua di Prodi itu memberikan penguatan pada pendalaman materi, harapannya adalah penguatan pada kompetensi profesional utamanya. Ya, kalau pedagogik saya kira sebagian besar itu malah lebih kuat. Tapi bisa juga nanti Bapak Ibu kalau ada merasa lemah di pedagogik ya harus baca berulang ya terkait dengan pedagogik. Di antara modul pedagogik itu yang paling lemah biasanya adalah terkait dengan pendekatan dan model. Ya, kalau media itu kan biasa. Ya, media, kategori media, ya, jenis-jenis media, kebermanfaatan media itu bisa dipikir lah. Walaupun tidak belajar tapi secara berpikir bernalar itu sudah bisa. Nah, kalau model ini memang harus dibaca, dipelajari. Utamanya Bapak Ibu yang berasal dari non kependidikan ya, ada yang dari teknik kimia, ada yang dari fakultas MIPA, itu harus belajar mengenai pedagogiknya. Nah, di dalam materi modul 5 KB1 itu terkait dengan model pembelajaran, isinya adalah ini ringkasannya ya. Satu, mengenai pendekatan saintifik. Ya, yang perlu ditekankan untuk pendekatan saintifik adalah ini namanya pendekatan, bukan model, bukan strategi, bukan teknik. Ya, yang paling atas itu memang pendekatan, baru di dalamnya ada model, dan setelah model itu ada metode atau strategi garis miring teknik. Ya, misalkan pendekatannya saintifik, maka modelnya bisa PBL, BJBL. Ya, terus metodenya ya itu bisa eksperimen, ya bisa diskusi, ya bisa ceramah, itu metode ya. Jadi metode itu adalah di bawahnya model, ya model di bawahnya pendekatan, tetapi berbeda karena pendekatan itu ada elemen yang tidak harus lengkap dan tidak harus urut, tetapi kalau model harus lengkap dan harus urut langkah-langkahnya ya. Nah, kalau nanti menggunakan saintifik ya silahkan memilih kira-kira yang muncul apa, mengamati, menanya, mencoba, menalar atau mengkomunikasikan. Pak, saya hanya mengamati, menanya dan mengkomunikasikan boleh. Ya, kenapa? Karena ini pendekatan. Kalau nanti pakai STEM ya berarti sains, teknologi, engineering, matematik enggak harus lengkap. Tuh ya. Kemudian model, maka model ini satu unsur-unsurnya ada 4. Ini boleh ditulis 4, boleh ditulis 5 ya. 4 itu apa, Pak? Yang pertama adalah sintak, ya, namanya adalah sintakmatik ya. Kemudian sistem sosial, ya. Kemudian prinsip reaksi, ini ya, prinsip reaksi. Kemudian sistem pendukung. Dan yang kelima, dampak instruksional dan pengiring. Ya, kalau ini dijadikan satu. Ya, ini adalah elemen model. Jadi kalau kita menyebut model pembelajaran itu harus ada sintaknya, ya, kemudian prinsip reaksi dan lain-lain. Tetapi kalau praktek guru itu cukup sebagian seluruh dari elemen ini masuk di dalam langkah-langkah. Ya. Kemudian model kooperatif itu sudah tahu, yaitu yang berbasis pada kelompok ya. Kemudian model berbasis masalah atau problem based learning ya, itu isinya adalah berbasis masalah yang syaratnya 2. Ini suka ditanya ya. Jadi problem itu syaratnya 2 Bapak Ibu. Tolong ditulis ya. Yang pertama adalah kontekstual. Ya, syarat problem itu harus kontekstual. Apa kontekstual? Berbasis kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, syarat kedua itu adalah menimbulkan konflik kognitif.
menimbulkan konflik kognitif. Ya, besok kalau ditanya ya, maka yang termasuk problem atau masalah di dalam PBL titik 2 itu tolong jawab ini ya. Isinya yang pertama adalah kontekstual, yang kedua menimbulkan konflik kognitif. Dalam bahasa pendidikan ya, ini disebut sebagai ill structure problem. Ill itu sakit, structure itu struktur, problem itu masalah. Jadi masalah dengan struktur yang sakit. Sakit itu maksudnya apa? Tidak beraturan. Nah, jadi kalau masalahnya ini beraturan, malah justru tidak benar. Ya. Jadi harus yang kompleks. Ciri-cirinya itu menggunakan 2 pertanyaan saja, yaitu how dan why. Ya. Jadi Pak, kemarin saya menuliskan masalahnya itu menggunakan kata apa itu, ya kalau hanya apa satu tok, ya tidak tepat. Tapi kalau apa yang terjadi kalau, terus koma, bagaimana prosesnya, betul. Karena di belakangnya ada bagaimana. Ya, terus di belakangnya ada mengapa bisa terjadi, betul. Walaupun di depannya apa. Ya, jadi kalimatnya tolong nanti harus mengapa dan bagaimana. Kalau nanti di RPP ada yang menulis apa tok, kurang tepat. Berarti tidak paham mengenai ill structure problem. Ya, jadi itu mudah-mudahan nanti kalau keluar kawan-kawan sudah tahu syaratnya 2 itu ya. Apa sih perbedaan antara ill dengan general ya? Ill itu ya menimbulkan kebimbangan konsep, konflik kognitif. Jadi anak-anak malah ragu-ragu, itu malah betul ya. Nah, di sini adalah masalah real, otentik ya, ini namanya kontekstual, dan bersifat tidak tentu, terbuka, ini namanya ill structure. Ya, jadi kalimat seperti ini nanti kalau dimunculkan di dalam pertanyaan kompleks itu tolong dibetulkan ya. Nah, ini langkahnya. Kalau di sini disebutkan ada 5 ya, maka kita pakai yang 5 ini saja. Jangan pakai yang di luar PPG ya. Orientasi siswa terhadap masalah, organisasi belajar, organisasi siswa, pembimbingan individu dan kelompok, pengembangan hasil karya, dan analisis evaluasi proses. Itu. Kalimatnya dirubah-rubah dikit tidak apa-apa. Ya. Kemudian PJBL itu sifatnya adalah mengembangkan produk. Di PPG itu dikawinkan dengan kooperatif, namanya adalah PJBCL. Ya, Project Based Cooperative Learning. Tapi intinya bukan kooperatifnya, intinya adalah pada proyeknya. Wong kalau tidak pakai kooperatif pun PJBL itu ya hampir semuanya pasti kooperatif ya dengan kelompok. Maka ini langkahnya ada H ya. Jadi boleh ditulis sebagai fasa, boleh ditulis sebagai sintak ya. Itu A sampai H. Nah, gitu ya. Terus ada model yang direkomendasikan yaitu model simulasi ya, model pembelajaran simulasi. Nah, ini ya. Jadi ini model pembelajaran simulasi. Sintaknya ada berapa ini? Orientasi, latihan partisipasi, simulasi dan wawancara partisipan. Ya, adapun kalau kita melihat sintaknya ya saya kira sudah Bapak Ibu nanti bisa cek di dalam modul 5 ya KB1 ya terkait dengan sintak itu yang ini. Ya, yang ini ya. Sintak model PJBL ya, Wang 2008 ya. Kemudian sintak tahapan model PBL Arens 2004 ya. Ini silakan nanti dibaca lagi. Baik, saya kira ini sudah jam 11, tidak bijak kalau saya berlama-lama karena Bapak Ibu masih ada tugas yang lain. Saya sudah mengeklik daftar hadir, nanti Bapak Ibu wajib menengok, kalau ada yang terlewat, saya diingatkan supaya nanti saya lengkapi. Ya, ada satu barangkali pertanyaan, silahkan. Ya. Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada itu kemungkinannya 2 Pak Mas. Yang pertama paham semuanya, yang kedua tidak tahu mau tanya apa. Ya, baik, saya kira cukup untuk hari ini. Alhamdulillah sudah membersamai Bapak Ibu. Kedua pihak belajar, mahasiswa belajar terhadap bagaimana materi-materi, Pak Mas belajar terhadap bagaimana
ya memberikan diskusi terhadap bagaimana hal-hal yang baru atau mengingatkan kembali, termasuk juga belajar mengenai kondisi lapangan. Ya, karena ini terus nanti asa belajar. UNS mendapatkan tugas dari BESKAP, Badan Standarisasi Asesmen Kurikulum di Jakarta, untuk mengembangkan modul ajar seluruh mapel fase C dan fase F. Ya, SD kelas 5-6 dan SMA kelas 11-12. Ditugaskan kepada UNS sejumlah 76 modul ajar. Ya, mapel-mapel seluruhnya. Maka ini sekarang sedang diskusi terus ya, untuk nanti malam juga diskusi BESKAP, nanti akan dibagi-bagi tugasnya oleh BESKAP kepada tim UNS sampai dengan Desember ya. Kita minta doanya, mudah-mudahan Bu Il, tolong saya dikirimi modul ajarmu ya lewat WA-nya Pak Mas di Japri. Nanti saya bukan namamu hapus, ya namamu hapus. Nanti untuk bahan diskusi ya, bahwa ini salah satu yang dikembangkan oleh mahasiswa kita, tetapi nanti akan ada perbaikan-perbaikan pada aspek penguatan mana ya. Jadi namamu dihapus yang dikirimkan ke Pak Mas, atau dikirimkan utuh enggak apa-apa, nanti Pak Mas yang hapus ya. Nanti digunakan untuk diskusi bagian dari apa yang perlu diperkuat. Terus Permen 33 Mas Hafid kirim ke Pak Mas. SK Balitbank yang terbaru tahun 22 ya, karena Pak Mas belum punya. Ya, nanti diskusinya juga ke sana ya. Saya kira itu untuk hari ini bermanfaat toh? Bermanfaat ya, walaupun rada kesel-kesel Anda mungkin tidak presentasi, tidak giliran presentasi, tapi kan ada manfaatnya, ada hal yang baru ya. Walaupun kemungkinan dipakainya ya masih tentatif ya. Nanti di pembelajaran barangkali tidak semuanya bisa diterapkan. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sudah lakukan selama sehari memberikan berkah manfaat, dinilai sebagai amal ibadah kita kepada Allah, mendapatkan balasan yang jauh lebih besar, tidak hanya untuk bermanfaatan jangka pendek diri kita, tetapi juga untuk keluarga kita, ya, untuk lingkungan sekolah kita, dan untuk dunia pendidikan seluruhnya ya. Guru itu adalah sedekah jariyah. Jangan takut menjadi guru, jangan takut ya, lupakan hal-hal yang sifatnya jauh, yang tidak bermanfaat ya, tetapi kita niatkan menjadi guru adalah untuk beribadah ya. Insya Allah sukses dan tujuan itu akan tercapai dengan sendirinya. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mas. Ya, silakan bisa keluar ya.